balik lagi di channel Community, tentunya bersama Arjun. Dan kali ini gue bakal membahas kembali tentang hacker versus developer part 4 kayaknya. Jadi kemarin gue udah bahas tentang skill injection, cross-site scripting, dan LFI. Dan sekarang gue akan membahas tentang seputar admin login ataupun login ya, dari bebas admin, admin no redirect, admin no session. Jadi itu kenapa gue bahas itu, karena kemarin gue kan bikin tools dan itu pengen gue buat sebuah dashboard dan menyimpan tools itu, dan akhirnya gue bikin konten ini dulu sebelum tools-tools yang akan gue buat selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke tutorial. Oke, di sini gue akan memperagakan bagaimana seorang hacker meretas sebuah sistem login dengan metode bypass admin. Nah, yang pertama, mereka akan menuliskan kode injeksi seperti ini. Ini namanya bypass SQLi login. Nah, mereka bakal memberikan kode seperti ini. Dan kalau misalkan ada seperti ini adalah sebuah filter dari HTML sendiri. Ini belum dari PHP ya. Nah, mereka akan menggunakan seperti ini. Nah, dia berhasil masuk. Dan kalaupun mereka tidak menggunakan seperti itu, ada cara lain seperti ini. Cara lainnya adalah, jadi meskipun orang filter email, jadi percuma kalau misalkan prosesnya nggak difilter, itu kan mereka tinggal ganti ini menjadi teks. Meskipun cara yang pertama lebih efektif ya, bisa langsung masuk, dan ada juga beberapa website yang mungkin filternya kurang lengkap, akhirnya seperti itu nggak masuk, tapi seperti ini masuk. Seperti ini bakal tetap masuk. Kenapa seperti itu? Nah, kita akan pindah ke sesi developmentnya. Nah, sekarang kita akan ke source code webnya. Jadi apa sih yang terjadi ketika seorang menanamkan injeksi seperti itu ke dalam sebuah sistem login? Nah, yang seperti yang kalian lihat di sini. Di sini seperti biasa ada PHP untuk menemukan yang udah dikirim ke sini seperti email, password yang seperti tadi kan. Nah, yang salahnya di sini adalah yang pertama, emailnya tidak benar-benar polosan gitu. Jadi apapun yang dimasukkan orang bisa masuk ke dalam database sehingga dicek. Tetapi si database-nya sendiri mempunyai kelemahan di mana ketika diberikan injeksi seperti itu nilainya akan menjadi true. Jadi seperti ini ya, dia bakal kebaca dan datanya dibaca, dan akhirnya nilainya ini lebih dari 0, berarti true ya. Jadi simpelnya seperti ini dah. Gue akan mencoba untuk memfardam. Jadi kita akan tahu nilai apa yang dikeluarkan ketika seorang menginjeksi seperti itu ya. Kita kasih exit dulu di sini, nggak diproses ya. Jadi kita ke logo dulu. Nih, logonya harus tulis manual ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba untuk menuliskan sesuatu yang salah-salah dulu, dan ini nggak mungkin masuk kan, karena ini bukan username passwordnya dan ini bukan kode injeksi. Nah, hasilnya 0. Nah, tapi kalau misalkan kita menuliskan sebuah kode injeksi seperti ini, kita pakai ini aja ya. Nah, hasilnya bakal seperti ini, karena nilainya yang diinjeknya itu bakal dibaca oleh database. Nah, bagaimana cara filternya? Ada beberapa cara yang akan gue tunjukin, dan mungkin ada cara lain, tapi 1-2 cara yang bakal gue tunjukin di sini. Jadi ada beberapa cara yang akan gue tunjukin di sini. Yang pertama yaitu add slashes. Nah, kita kasih trim dan kita masukkan seperti ini. Copy, X. Begitupun passwordnya kita kasih add slashes, bukan slashes ya, tapi slashes.
besarnya bisa lagi. Trim, kita tambahkan trim. Nah, copy dan seperti ini. Masukkan. Kalau misalkan passwordnya dienkripsi dengan MD-nya, kalian masukkan saja langsung MD5 di dalamnya, itu masih bisa jalan kok. Nah seperti ini, mari kita coba. Oke, kita save dulu, kita bakal coba di sistem loginnya. Kembali lagi. Oke, udah bisa. Coba kita dia nggak bakal bisa masuk. Nah, meskipun kita udah kembalikan seperti ini, udah masuk. Tapi kalau misalkan username-nya benar, dia bakal masuk. Nah ini cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk cara yang kedua seperti ini. Mungkin kalian mengira ini bakal gue make MySQL escape apa itu, bukan. Jadi cara yang kedua ini lebih simpel. Kalian nggak harus memfilter di sini, memfilternya di sini. Jadi meskipun kalian nggak filter di sini, masih punya cara untuk mengakalinya. Jadi di sini kan kalian nggak butuh ini, kalian nggak butuh nomor ini. Kita komentar dulu. Jadi kita membutuhkan seperti ini. Search, datanya dari sini. Search, emailnya sama dengan email dari situ, dan search passwordnya sama dengan password. Save. Oke. Nah seperti ini. Coba kita tes lagi ya. Dan dia juga nggak bisa masuk meskipun di sini kita udah nggak filter lagi. Tapi kalau misalkan username-nya benar, dia akan masuk. Kenapa? Karena meskipun di sini nggak difilter di bagian ininya, bagian untuk menangkap postnya ini, tetapi kita filternya di sini. Emailnya harus sama dengan inputan ini. Kalau misalkan ada tanda petik seperti itu dan itu nggak sama, berarti dia nggak akan membuat session. Nah seperti itu. Nah ya seperti itu untuk bebas admin. Kita pindah yang kedua, yaitu admin no session. Jadi kekurangan di admin no session ini yaitu di bagian dashboardnya, atau mungkin halaman setelah kita login dan dialihkan kemana. Nah kelemahan bisa jadi di situ, yaitu admin no session. Nah yang pertama di sini, meskipun kita misalnya di sini nggak login, kita masih bisa mengakses dengan bebas, yaitu index.php. Alhasil dia masih bisa masuk meskipun kita nggak memberikan session. Tapi kalaupun misalkan kita bisa masuk, belum tentu kita bisa mengakses semuanya. Bisa jadi ada yang beberapa difilter. Kalau misalkan kalian masuk ke web lain dan kalian mencoba seperti ini, mungkin ada beberapa fitur website yang difilter, tapi ada juga yang nggak difilter sama sekali. Nah itu yang harus kita perbaiki. Nah yang pertama, di situ kita harus membuat sebuah session. Jadi kita harus memastikan setiap modul dari website kita itu harus menggunakan session atau dilengkapi dengan benar-benar tertutup oleh sessionnya. Oke, di sini kita akan memfilterinya dengan session. Jadi caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita if dulu condition dari session, kita ambil dari status. Nah di sini kita bakal lihat dulu di login proses. Ya, kita akan mengambil dari statusnya, karena kita bakal mengambil statusnya. Kalau misalkan statusnya tidak sebenarnya 1, karena di database-nya statusnya 1. Berarti kalau dia nggak 1, berarti
sessionnya juga nggak ada kan, jadi dia nggak bisa login. Kita langsung header itu apa? Header itu seperti redirect ya, location login PHP exit. Nah, kegunaan exit ini apa? Gue bakal jelasin nanti di admin no redirect. Jadi seperti ini. Meskipun kita udah pengen loncat nih, PHP udah nggak bisa karena difilter oleh ini. Nah, sekarang kita pindah yang ketiga. Ini kita cepet-cepetan aja ya. Kita ke pindah yang ketiga, yaitu admin no redirect. Nah, untuk admin no redirect kita akan menggunakan sebuah yang namanya Firefox, add-ons Firefox yang namanya admin no redirect. Kalian bisa download di bawah. Gue bakal cantumin link downloadnya, kalian bisa langsung pasang. Tapi ingat, versi Firefox kalian harus versi bawah. Ini versi 5 ke bawah mungkin ya. Juga lupa ini versi berapa, intinya ini versi bawah banget, versi 5 ke bawah mungkin. Nah, kalian langsung buka. Mungkin tutorial untuk pasang add-ons di kayak Hackbar atau apapun gue udah cantumin di video gue yang paling lama, itu cara pasang Hackbar di Firefox versi lama di Kali Linux. Nah, kalau misalkan kalian punya Windows, kalian bisa menggunakan juga sama, tapi kalian download yang versi Windowsnya juga ya. Jadi di sini kita bakal coba nih seperti ini ya. Kita kunjungi dulu localhost tadi mana tadi, tools yes, tools. Nah, di sini dia bakal masuk di sini. Oh sorry, ini kita hapus dulu guys, kita remove dulu. Nah, biar dia bisa masuk ya, masuk card loginnya. Oke. Nah di sini kita lihat dulu di bentar. Ini rada ngelag coy. Gue buka Sublime dulu. Kita lihat di sisi developnya. Kayak gini. Nah di sini sebenarnya ada satu fitur di mana sering terjadi kesalahan bagi programmer ataupun developer website, yaitu ini. Ketika dia udah menanamkan session terus dia header, kadang orang lupa untuk menghapus dan memberikan exit. Alhasil ketika exit itu nggak diberikan atau nggak dikasih seperti itu, maka kalau misalkan orang melakukan metode admin no redirect ini, seperti ini, dia masukkan ke sana, terus dia mengakses index.php dan boom, dia masih bisa masuk. Karena kesalahan tadi seperti ini, dia nggak ngasih exit, yang artinya ketika dia udah redirect, dia udah nggak ada proses ke bawah lagi. Nah, kalau kita kasih exit seperti itu, mau dia redirect pun udah nggak bisa seperti ini. Nah, kalaupun misalkan kita nggak mau pakai seperti ini, kita nggak mau pakai redirect seperti ini, kurang aman, nah kalian bisa pakai seperti ini. Ya, ada fitur JavaScript yang namanya window location. Nah, kita bisa pakai itu. Bentar, ini ngelag banget cuy. Script ada window location sama dengan index. Meskipun dia seperti ini dan nggak ada exit, kita lihat dulu ada yang salah. Sorry. Script seperti ini
Nah, meskipun dia tetap redirect, meskipun sebenarnya ada yang salah ketika kita langsung akses indeks ini spek HP. Nah, dia bakal ke redirect ulang. Jadi ya seperti itu. Kalian bisa menggunakan header, tapi di bawahnya jangan lupa kita simpan exit itu, dan kalian bisa menggunakan ini lebih aman sih menurut aku sendiri ya, nggak tahu kalian. Jadi oke, cukup sampai di sini videonya, dan mungkin mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmu dari video yang cukup singkat, nggak tahu singkat atau lama, nggak tahu ntar. Jadi oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu stay safe dan good luck.